Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat izin dan taufiknya, kita dapat mengikuti sekali lagi majlis ilmu dalam subjek Al-Asma'ul Husna di bawah tajuk Nama Allah Ar-Rabb. Umat Islam adalah sangat rugi apabila tidak mengetahui makna Rabb. Sebab permohonan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak menggunakan istilah Rabb. Sama ada Rabbi atau Ya Rabbana. Begitu juga para rasul dan para nabi terdahulu. Pada umumnya ketika mereka memohon kepada Allah, mereka gunakan Rabbi atau Rabbana. Apakah rahasia yang terdapat di balik nama Allah Ar-Rabb? Hal ini akan kita bahas dengan detail pada pagi ini, semampu yang boleh. Bagi yang punya buku ini atau kitab ini, Al-Asma'ul Husna, sila lihat halaman 105 hingga halaman yang ke-112. Dan bagi yang belum punya, barangkali boleh manfaatkan nota yang Ustaz dan tim kirimkan, apakah dalam bentuk lembaran demi lembaran atau dalam bentuk PDF. Okey. Kalau minggu lalu kita telah membahas nama Allah yang sangat agung, iaitu Allah, lafzul jalalah Allah. Hari ini kita mempelajari pula nama Allah yang kedua yang tidak kurang pentingnya, sama-sama hebat, iaitu Ar-Rabb. Kaedah mempelajari nama-nama Allah. Pertama sekali kita perlu ingat, setiap nama Allah mesti ada dalilnya. Dalil pengambilannya kalau tidak dari Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hal ini membuat kita tidak ragu dan sungguh yakin bahwa Rabb ini adalah salah satu dari nama Allah, sangat banyak tertera dalam Al-Quranul Karim. Antara lain, kita lihat surat Ibrahim ayat 41. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, iaitu pada hari kiamat.
Saya ulang sekali lagi. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ada perkataan Rabbana ighfirli. Firman Allah yang lain kita boleh lihat dalam surat Al-Mu'minun ayat 97. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Cukuplah dari sekian banyak Rabbi atau Rabbana yang tersebut dalam Al-Quran, kita cukup sebut dua saja. Sebab kata ulama tafsir, Rabbana atau Rabbi disebut dalam Quran tidak kurang dari 900 kali. Hampir 1,900 kali. Dan ini pula lah untuk pengetahuan kita semua, komen para ulama akidah. Nama-nama Allah yang tertera di dalam papan atau apa namanya tu bang, yang ditempel di dinding ini, nama-nama Allah Al-Asma'ul Husna, ternyata kurang sempurna. Apa buktinya kurang sempurna? Dari 99 nama Allah itu, ada 1, 2, 3 nama Allah yang tidak disebut. Padahal nama itu nama yang utama, yaitu Ar-Rabb. Coba tengok Al-Asma'ul Husna yang ada di dinding rumah kita atau di masjid, perkataan Ar-Rabb tidak terdapat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, semuanya ada. Tapi Ar-Rabb tidak ada. Padahal Ar-Rabb disebut hampir 1000 kali dalam Al-Quran. Mengapa tak disebut? Sebab itu kata para ulama memberi komen, nama-nama Allah yang tertera di dinding rumah kita itu, yang jumlahnya memang 99, ada yang dalil-dalilnya kurang kuat. Yang pasti, nama Allah yang paling kuat dalilnya iaitu Ar-Rabb tidak tercantum di dalamnya. Dan beberapa nama-nama Allah yang lain lagi. Ingin tahu lebih jelas, sila baca kalau ada buku ini, yaitu dari halaman 1 hingga halaman 95. Itu membahas tentang pertikaian para ulama tentang nama-nama Allah. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Cuma yang pasti, Rabb dah jelas adalah nama Allah yang sahih. Ratusan atau 900 lebih kali disebut dalam Quran tapi tidak tercantum di dalam Al-Asma'ul Husna yang ada di dinding rumah kita. Baik, itu hanya sekedar sentuhan saja menunjukkan betapa penting kita belajar Al-Asma'ul Husna berdasarkan dalil. Itu sebabnya dalam buku Ustaz ini, setiap nama Allah Ustaz akan sebut dalilnya dulu. Kalau tidak dari ayat Quran atau hadis Nabi. Supaya kita menjadi yakin bahawa itu memang benar-benar nama Allah. Ingat, mengetahui nama Allah 99 adalah menjadi syarat utama untuk kita layak masuk syurga. Sebagaimana sabda Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Inna lillahi tis'atan wa tas'ina isma mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang memeliharanya, dia layak masuk syurga. Dan makna memeliharanya ini ada 3, kata Imam Ibnul Qayyim. Pertama, ketahui dalam jumlah bilangan 99, mesti tahu. Tahu ya, bukan hafal, tahu. Kalau ada orang tanya, betul tak Jabbar itu salah satu nama Allah? Benar. Betul tak Ar-Rahman itu salah satu nama Allah? Benar. Walaupun kita tidak hafal menurut urutan. Itu makna pertama. Kena hafal 99. Yang kedua, kita perlu tahu makna setiap nama Allah. Setiap nama Allah berbeza antara satu sama lain. As-Sami' maha mendengar. Al-Basir maha melihat. Al-Hayyu maha hidup. Semua nama Allah mempunyai makna yang berbeza. Dan yang ketiga, kita hendaklah berdoa kepada Allah dengan memanggil nama-namanya. Namanya yang tadi, yang 99 itu. Umpamanya, Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni. Wahai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kasihilah dan sayangilah daku. Ya Razzaq, urzuqni. Ya Latif, Ya Latif. Dan macam-macam lagi. Nama-nama Allah. Itu makna ihsa. Memelihara. Nama-nama Allah ada 3 maknanya. Perlu tahu itu adalah nama Allah. Yang kedua, perlu tahu apa maknanya. Yang ketiga, berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Okey. Sekarang kita masuk makna Ar-Rabb. Kalau minggu lalu kita telah bahas Allah, apa maknanya? Kita dah bahas dah. Minggu hadapan kita akan bahas Ar-Rahman dan Ar-Rahim serentak. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lihat, walaupun berdekatan, tapi dalam bahasa Arab beza antara Rahman dengan Ar-Rahim. Begitu juga hari ini Ar-Rabb. Lain lagi maknanya. Cuba kita lihat. Pengarang kitab Al-Wasid berkata, menurut bahasa, perkataan Ar-Rabb mencakupi makna banyak. Cakupan makna yang terdapat di dalam Ar-Rabb. Al-Malik, iaitu raja atau yang memiliki. As-Sayyid, atau penghulu atau tuan. Al-Mudabbir, yang mentadbir dan yang mengurus. Al-Murabbi, yang mengasuh atau yang mendidik. Al-Qayyim, yang mendirikan. Al-Mun'im, yang memberi nikmat. Al-Muslih, yang memperbaiki. Al-Ma'bud, yang disembah. Semua makna itu tercakup di dalam nama Allah Ar-Rabb. Menurut perkataan atau menurut bahasa, perkataan Ar-Rabb berasal dari perkataan At-Tarbiyah. Apa makna At-Tarbiyah? Tarbiyah maknanya pendidikan. At-Tarbiyah maknanya pendidikan, yang artinya suatu proses berkembang dari satu tahap ke tahap berikutnya sehingga sampai kepada tahap kesempurnaan. Itu makna tarbiyah. Rupanya tarbiyah yang kita selalu gunakan istilah tersebut, ia berasal dari akar kata yang sama dengan Rabb. Itu sebabnya tarbiyah dia lebih tinggi daripada ta'lim. Ta'lim artinya memberi pelajaran, memberi ilmu. Kalau tarbiyah pula mendidik. Mendidik berbeza dengan memberi ilmu. Orang yang mendidik, dia bukan hanya memberi ilmu, tapi dia mau anak muridnya jadikan dirinya sebagai role model, sebagai contoh teladan. Itu sebabnya kalau tidak salah di Malaysia, seingat Ustaz, tahun 1980,
atau 1982, sekitar itu, dari Kementerian Pelajaran dirubah menjadi Kementerian Pendidikan. Dalam bahasa Arab, Kementerian Pelajaran itu Wizaratul Ta'lim. Wizaratul Ta'lim. Akhirnya dirubah menjadi Wizaratul Tarbiyah, iaitu Kementerian Pendidikan. Sampai hari ini, Kementerian Pendidikan. Karena pendidikan bukan hanya memberi ilmu, tapi kita mau murid itu, atau kita mau murid itu jadikan diri kita ni sebagai contoh. Seorang ayah bukan namanya mentarbiah anak. Kalau melarang jangan merokok nak, tapi di depan anak dia merokok. Nah, ini bukan tarbiyah. Sebab dia tidak dijadikannya sebagai contoh bagi anak-anaknya. Makan tangan kanan nak, minum tangan kanan nak. Dia sendiri makan minum dengan tangan kiri. Tutup aurat nak, si ibu suruh anak gadisnya, tapi si ibu sendiri dedahkan aurat. Itu bukan tarbiyah. Rupanya hadirin dan hadirat rahimakumullah, karena tarbiyah ini diambil dari perkataan Rabb. Sedangkan tarbiyah pula membawa makna proses perkembangan dari satu tahap ke tahap berikutnya sehingga sampai kepada tahap kesempurnaan. Nah, karena tarbiyah ada kaitannya dengan Rabb, kesempurnaan yang kita ingin capaikan pada jemaah kita, tahap kesempurnaan yang kita ingin capai sebagai guru terhadap anak murid, mestilah membawa jemaah dan anak murid kepada keredaan Allah. Bukan sekedar beri ilmu. Bukan. Mesti pendidikan menjurus kepada menjadi insan yang diredai oleh Allah. Ingat, tarbiyah dari perkataan Rabb. Itu sebabnya apabila kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sebagai contoh Luqman mendidik anaknya. Pertama sekali, la tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah nak. Yang kedua, aqimis salat, dirikan salat nak. Yang ketiga, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, ajak orang berbuat baik, cegah orang berbuat mungkar. Dan yang keempat, Luqman mendidik anaknya, fasbir ala ma asabak, bersabarlah nak terhadap apa saja yang menimpa diri kamu. Bila empat urutan pendidikan Luqman yang disampaikan kepada anaknya tercantum dalam Quran, ini maknanya inilah cara pendidikan yang sangat digalakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, bila pendidikan Luqman dari ayat 13 hingga ayat sekian yang terdiri daripada 4 perkara tadi. Jangan buat syirik nak. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau berbuat syirik terhadap Allah. Inna syirka la zulmun azim. Kemudian disusuli, ya bunayya, wahai anak, aqimis salah, dirikan salat. Kemudian diikuti dengan wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Kemudian wasbir ala ma asabak. Bila kita perhatikan nasihat Luqman kepada anaknya, sama betul dengan maksud surat Wal Asri. Sesungguhnya manusia seluruhnya dalam kerugian, innal insana lafi khusrin, kecuali yang tidak rugi itu illal ladzina amanu, mereka yang ada iman. Ini sama dengan istilah Luqmanul Hakim, jangan buat syirik nak. Ia membawa isyarat, milikilah iman yang murni nak, jangan ada syirik. Kata Wal Asri wa amilus salihat, yang kedua, hendaklah kamu beramal saleh. Luqman pula gunakan istilah dirikan salat nak, sebab salat adalah amal saleh yang paling utama. Sudah iman,
Sudah amal saleh masih belum cukup lagi untuk manusia jadi manusia yang bebas dari kerugian. Wa tawasau bil haq, berpesan-pesanlah dengan kebenaran, iaitu dakwah. Dan Luqman menggunakan istilah konten utama dalam dakwah, iaitu amar ma'ruf nahi mungkar, ajak orang buat baik, cegah orang dari buat mungkar. Adapun istilah wal asri wa tawasau bis sabri, Luqman juga menggunakan istilah yang sama, fasbir ala ma asabak. Bersabarlah nak terhadap apa yang menimpa kamu. Exactly, sama betul. 4 perkara yang perlu ada pada setiap insan agar mereka di mata Tuhan tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Oleh sebab itu, ibu bapa, jamaah, para pemirsa yang saya hormati, pastikan pendidikan yang diberikan pada anak jangan luput yang 4 ini. Biar yang lain luput, jangan ini yang luput. Oleh sebab itu, anak kita hebat dalam matematik, hebat dalam geografi, hebat dalam English, hebat dalam komputer, hebat. Bila yang ada ini, yang 4 ini tidak ada, sebagaimana pendidikan Luqman, sebagaimana yang tertera dalam surat Wal-Asri, dia masih lagi rugi dalam pandangan Allah. Bila meninggal dunia, bermasalah nanti di dalam kubur. Macam mana anda jawab? Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Yang kesemuanya itu ada kaitan dengan 4 perkara ini. Itu sebabnya kata Imam Asy-Syafi'i memberi komen. Imam Syafi'i dah hafal Quran sejak umur 10 tahun lagi. Andai kata Allah tidak turunkan Al-Quran 30 juz, 6,000 ayat lebih, tak turun. Kecuali Allah turunkan 3 ayat saja dalam surat Wal-Asri, sudah memadailah bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki dunia akhirat. Dia merujuk kepada surat Wal-Asri. Baik, kita perlu sebut perkara ini karena yang namanya tarbiyah itu diambil dari kata rab. Tarbiyah maknanya pendidikan. Itu sebabnya pendidikan yang betul dalam pandangan Islam, mestilah pendidikan itu menghala ke arah insan yang diredai oleh Allah. Okey, kita teruskan. Nama Allah Ar-Rab yang agung ini tercakup di dalamnya segala sifat af'al, perbuatan-perbuatan Allah. Seperti al-khalqu, penciptaan, ar-rizqu, pemberian rezeki, al-man'u, menghalang, al-ata'u, memberi, al-in'amu, memberi nikmat, al-judu, pemurah, al-qabdu, menahan, al-bastu, melapangkan, al-khafdu, merendahkan, al-raf'u, meninggikan, al-i'zazu, memuliakan, al-izlalu, menghinakan, dan lain-lain lagi sifat kesempurnaan rububiyahnya Allah. Dari perkataan Ar-Rab inilah maka muncullah satu istilah disebut dengan Tauhidur Rububiyah. Tauhidur Rububiyah. Jadi Ar-Rububiyah itu ada kaitannya dengan nama Allah Ar-Rab. Sebab Ar-Rab itu membawa makna perbuatan-perbuatan Allah. Iaitu keyakinan kita bahawa tiada Tuhan yang memiliki semua perbuatan tersebut. Mencipta, memiliki, mentadbir, memelihara, mendidik. Semuanya itu adalah perbuatan Allah Azza wa Jalla. Iaitu keyakinan kita bahawa tiada Tuhan yang memiliki semua perbuatan itu, kecuali hanya milik Allah sahaja. Tiada sekutu baginya dalam rububiyahnya. Jadi sekarang kita tahu tauhid rububiyah itu adalah tauhid tentang perbuatan-perbuatan Allah. Tidak ada yang dapat melakukan perbuatan itu kecuali hanya Allah. Nah, sekarang kita berpindah kepada penggunaan istilah tersebut. Raghib Al-Asfahani berkata, jika perkataan Ar-Rab digunakan secara mutlak, yakni secara bebas,
maka perkataan Ar-Rabb tidak boleh digunakan kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dan tidak boleh digunakan untuk selainnya. Umpamanya perkataan Ar-Rabb itu sendiri, pakai alif lam. Ar-Rabb. Ar-Rabb maknanya sudah tertentu, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai perbuatan-perbuatan tadi. Tetapi jika perkataan Rabb itu diidafahkan, jika perkataan Rabb itu diidafahkan atau disandarkan kepada perkataan lain, maka ia boleh merujuk kepada Allah dan juga boleh merujuk kepada selain Allah. Ustaz, buat contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semua alam. Alam malaikat, alam jin, alam manusia, alam binatang, alam rahim, alam roh, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Semua alam itu adalah milik siapa? Milik Allah. Nah, bila Rabbil Alamin tentu saja merujuk kepada Allah. Atau Rabbus Samawati wal Ard, Tuhan sekalian langit dan sekalian bumi, itu merujuk kepada Allah. Tetapi apabila perkataan itu disandarkan sebagai Rabbul Ghanam, Rabbul Ghanam, Ghanam itu kambing, bukan maknanya Tuhan kambing. Dalam bahasa Arab, Rabbul Ghanam maknanya pengembala kambing. Rabbul Jamal, Jamal itu onta, camel. Rabbul Jamal, pengembala onta. Begitu juga dalam pasport, wanita Arab, kalau mereka itu suri rumah, maka disebut dalam pasport Rabbatul Bait, yakni suri rumah. Suri rumah, bukan Tuhan rumah, dan lain-lain. Jadi Rabb singkatnya boleh kepada Allah dan boleh juga kepada selain Allah, tergantung dia disandarkan kepada isim atau naun yang mana satu. Nah, sekarang kita berpindah kepada kehebatan Ar-Rabb. Kehebatan Ar-Rabb. Rabb sungguh hebat. Nama Allah Rabb sungguh hebat. Di mana letak kehebatannya Ar-Rabb? Kehebatan nama Ar-Rabb bagi Allah tiada tandingannya. Sebab semua makna rububiyah kembali kepadanya. Segala sifat kesempurnaan hanya miliknya. Segala puji-pujian hanya miliknya. Segala kelebihan dan kebaikan hanya kembali kepadanya. Tiada satu pun atau seorang pun yang menyengutuinya dalam makna rububiyahnya. Itu dia hebatnya rububiyah Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini di dalam firman-Nya surat Asy-Syu'ara, surat Syura ayat yang ke-11. Apa kata Allah? Apa kata Allah dalam hal ini? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Dia. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Tidak ada yang serupa dengan Dia. Lihat tu hebatnya Allah. Tak ada yang serupa dengan Dia. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Ini sama lebih kurang dengan maksud walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak serupa dengan satu apapun juga. Semua makhluk, apakah dari jenis malaikat atau jin ataupun manusia, semuanya berada di bawah naungan rububiyah Allah. Hidup, mati, dapat rezeki, turun hujan, mendapat oksigen, semuanya itu Allah yang supply. Semua mereka tunduk patuh dan tertakluk di bawah keagungannya. Dan atas dasar itulah
maka sangatlah tidak wajar jika Allah disekutukan dalam ibadat dan uluhiyahnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sangat hebat, selain itu juga memiliki sifat-sifat yang maha mulia belaka, lalu hanya Dia yang kita sembah, itu sangat patut. Oleh sebab itu, bila ada yang menyembah malaikat, menyembah api, menyembah lembu, menyembah patung, apa kehebatan pada makhluk-makhluk itu? Itu sebabnya Arab Jahiliyah penyembah berhala dipanggil dengan Arab Jahiliyah. Apa makna Arab Jahiliyah? Arab jahil, Arab bodoh. Tak akan memohon kepada batu. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita memohon, segala-galanya Allah boleh bagi jika Dia berkehendak. Rububiyah Allah bersifat menyeluruh, mencakupi para malaikat. Jadi Allah berkuasa terhadap malaikat, bukan hanya pada manusia, para nabi dan lain-lain dalam penciptaan, pemberian rezeki, pengurusan, menghidupkan dan mematikan. Itu hanya mampu dilakukan oleh Allah sahaja. Menurunkan hujan, membuat mendung akhirnya tak jadi hujan, itu semuanya kerja Allah. Kalau minta, minta langsung pada Allah. Jangan minta pada dukun, jangan minta pada bomo, jangan minta pada pawang. Oleh sebab itu dakwaan setengah-setengah orang-orang kita, kononnya pawang itu pandai mengalihkan hujan. Dah, itu dah syirik, namanya syirik rububiyah. Oleh sebab itu, sebagai tanda syukur, semua mereka beribadat dan memperhambakan diri mereka hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka tidak mengambil selain Allah sebagai pelindung atau sebagai penolong. Uluhiyah atau ibadat hanya milik Allah yang Maha Esa ke atas semua hambanya, disebabkan hanya Dia yang memiliki sifat rububiyah. Oleh sebab itu bila memohon, memohonlah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu ingin memohon pertolongan, mohonlah pertolongan langsung kepada Allah. Tidak boleh kepada yang lain. Sebabnya bila kita memohon, beribadat pada Allah, lalu memohon pula kepada selain Allah, kita telah terlibat apa yang disebut dalam ilmu akidah dengan syirkut doa. Syirik doa. Mengapa doa pun ada syirik? Sebab doa adalah ibadat. Dan ibadat mesti ditujukan hanya kepada Allah. Hati-hati. Okey, sekarang kita berpindah doa dengan nama Rabb. Disebabkan kedudukan dan kandungan makna nama Ar-Rabb yang sangat agung, hebat dan indah ini, maka nama Ar-Rabb ini sungguh mulia di dalam jiwa dan sanubari para nabi, para wali dan ulul albab. Oleh itu, kita dapati kebanyakan doa mereka diawali dengan panggilan atau seruan Rabbana. Bilang Pati bang. Doa WhatsApp, apa dah WhatsAppkan pada Pati? Dah. Oleh itu, kita dapati kebanyakan doa mereka, iaitu para nabi, hatta malaikat, lebih-lebih lagi para wali-wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, senantiasa menggunakan Rabbana, ya Tuhan kami, atau Rabbi, wahai Tuhanku. Hakikat ini tercantum di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Antaranya, sebagai contoh, antaranya doa Nabi Adam alaihi salam dan doa nenek kita Siti Hawa alaihissalam. Allah berfirman menyebut tentang doa Adam dan Hawa ketika mereka digoda oleh iblis sehingga mereka makan buah larangan. Ekoran dari makan buah larangan, Allah lucut pakaian syurga mereka. Lalu mereka pun langsung memohon kepada Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 23. Qala Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kedua-duanya, yakni Adam dan Hawa, berdoa atau berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Lihat, manusia pertama, Adam dan Hawa, memanggil Allah juga dengan Rabbana. Doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, yakni hari kiamat. Doa Nabi Musa alaihi salam, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan padaku. Semua Nabi-Nabi menggunakan istilah Rabbi atau Rabbana. Nah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman atas arahan Allah supaya berdoa kepada Allah dengan menyebut wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Dan katakanlah, hai Muhammad, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Doa ulul albab pula. Ulul albab maknanya orang-orang yang pintar, orang-orang yang berfikiran waras. Kedudukan ulul albab ini dari kalangan umat adalah kedudukan yang sangat tinggi. Kalau ingin tahu tafsiran ulul albab, kita boleh lihat pada ayat 191 Ali Imran, yang kita baca selalu waktu sepertiga akhir malam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, hingga akhir. Ulul albab adalah orang yang ingat pada Allah ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia baring, dan dia selalu berfikir tentang Allah, penciptaan-ciptaan Allah. Itu dia ulul albab. Nah, ulul albab kalau berdoa dia selalu menggunakan istilah ini. Ini antara lain doa ulul albab. Kita boleh lihat pada ayat 8 dari surat Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri kami petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi kurnia. Ini doa ulul albab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah yang telah Engkau masukkan di dalam hati kami. Berilah kami di sisimu rahmat. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Lagi-lagi menggunakan istilah Rabbana. Doa ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Dan doa ini bagus untuk kita amalkan. Bermula dari Rabbana hablana. Allah berfirman tentang ibadur Rahman. Wallazina yaqulun, ibadur Rahman senantiasa berdoa.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, orang-orang yang berkata di sini ni merujuk kepada ibadur Rahman. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri atau pasangan-pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalaulah para nabi mengawali doa mereka pada umumnya dengan Rabbana, adalah sangat tidak wajar apabila al-asma'ul husna yang ada di dinding rumah kita tu tidak ada perkataan ar-Rabb. Padahal nama Allah itulah yang paling sering disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Itu menunjukkan 99 nama-nama Allah yang ada di dinding kita itu bukanlah nama-nama Allah yang semuanya sahih. Majoritinya sahih, tapi ada beberapa yang tidak sahih. Oleh sebab itu, apabila anda memiliki buku ini, anda akan tahu 99 itu, lihat tu, nomor 2 saja Rabb. Ada lagi Ad-Dayyan, ada lagi Al-Mannan. Semua nama-nama Allah yang barangkali tidak tertera. Padahal dalilnya ada dalam Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Syekh Al-Ashqar berkata, Syekh Al-Ashqar, nama Allah Ar-Rabb disebut melebihi 900 kali dalam Al-Quran. 900 kali dalam Al-Quran disebut nama Allah Ar-Rabb. Sedangkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bilangannya tidak terhingga banyaknya. Sehingga ahli ilmu dari kalangan para sahabat seperti Abu Darda dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebut bahawa Rabb itu sebagai Ismullahil A'zam, adalah nama Allah yang paling agung. Nama Allah yang paling agung selain daripada Allah. Sebabnya setelah menyebut Allah minggu lalu, kita sebut Ar-Rabb pada hari ini, menunjukkan kedudukannya yang sangat istimewa. Kemudian baru minggu depan insya-Allah secara serentak kita akan bahas Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey. Nah, sekarang satu bidang lagi, satu bahagian lagi daripada perkataan Ar-Rabb. Nama Allah Ar-Rabb ini, iaitu jenis-jenis rububiyah. Rububiyah diambil dari perkataan Rabb. Rububiyah Allah itu satu jenis saja ke Ustaz atau dua? Jawabnya dua. Begini penjelasannya. Rububiyah Allah ada dua. Jadi perbuatan-perbuatan Allah yang tercakup di dalam nama Allah Ar-Rabb, mencipta, memberi rezeki, menurunkan hujan, memiliki, mentadbir, mendidik, itu semuanya rububiyah. Cuma rububiyah Allah terbagi dua. Ada namanya rububiyah ammah dan satu lagi rububiyah khasah. Begini penjelasannya. Rububiyah ammah, iaitu perbuatan-perbuatan Allah yang bersifat umum. Maksudnya, rububiyah Allah terhadap semua makhluknya. Apakah mereka itu orang yang baik atau orang yang jahat? Apakah mereka itu beriman atau kafir? Semuanya tertakluk kepada rububiyah Allah. Rububiyah am ini
mencakupi rububiyahnya dalam bidang penciptaan. Penciptaan. Betul tak bahawa Allah tidak hanya mencipta orang beriman tapi juga orang kafir? Betul tak Allah tidak hanya menghidupkan dan mematikan orang-orang yang beriman tapi juga Allah menghidupkan dan mematikan orang kafir? Betul tak Allah memberi atau menghalang dari seseorang tidak terbatas kepada orang yang beriman saja tapi juga orang kafir? Tidak terbatas pada orang kafir saja tapi juga orang beriman? Dua-dua mereka dapat. Mereka orang baik ke orang jahat? Yang dapat menghirup oksigen ini bukan kita orang beriman saja. Orang kafir juga dapat oksigen. Orang kafir juga diberi oleh Allah kesehatan. Bila mereka jaga kesehatan mereka, riadah, jogging, makan makanan yang berzat, walaupun dia kafir, tetap diberi oleh Allah kesehatan juga. Ini namanya rububiyah ammah. Pengurusan, perbaikan, pemberian rezeki, pemberian nikmat, ketuanan dan pemerintahan. Semuanya ini namanya rububiyah ammah. Itu sebabnya apabila kita melihat apa sebabnya orang itu jadi presiden, apa sebabnya orang itu jadi raja, apa sebabnya orang itu jadi sultan, apa sebabnya orang itu jadi MB, apa sebabnya orang itu jadi Perdana Menteri. Padahal dia orang yang kurang baik. Tapi bila kita faham makna rububiyah ammah, fahamlah kita bahawa kesemuanya itu Allah boleh bagi pada siapa saja. Orang itu orang baik ke, orang itu orang yang tidak baik ke, Allah boleh bagi. Itu namanya rububiyah ammah. Tapi kita kena ingat, ada rububiyah yang kedua. Ini kita orang beriman yang ingin cari sangat. Apa dia rububiyah khasah namanya? Okey. Kita tinggalkan sejenak rububiyah ammah. Kita masuk rububiyah khasah, yaitu rububiyah khas, rububiyah khusus. Maksudnya rububiyah Allah hanya untuk orang-orang pilihan Allah dengan memperbaiki hati mereka. Allah perbaiki jiwa mereka. Allah perbaiki akhlak mereka. Allah perbaiki amalan mereka. Mereka jadi orang yang amanah. Mereka jadi orang yang jujur. Mereka jadi orang yang ihsan, suka menolong orang lain. Itu rububiyah khasah. Lalu Allah bekalkan mereka dengan keimanan. Itu dia nikmat yang paling utama. Allah tidak bagi pada orang kafir. Allah keluarkan mereka dari kegelapan, yaitu daripada kekufuran, kepada cahaya, yaitu masuk Islam. Allah keluarkan mereka daripada kegelapan, yaitu syirik, kepada memiliki iman yang murni, tauhid. Allah mudahkan urusan mereka. Allah hindarkan mereka daripada kesulitan. Allah permudahkan mereka melaksanakan kebaikan. Ringan saja untuk tahajud dan witir pada malamnya. Ringan saja hati untuk attend kelas. Ringan saja hati untuk menderma walau sedikit. Semuanya itu disebut dengan rububiyah khasah. Dan atas dasar inilah mengapa kebanyakan doa mereka. Nah, ini dia rahasianya. Inilah di antara hikmah atau rahasianya. Mengapa para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, orang-orang yang beriman, selalu dalam berdoa menyebut Rabbana. Karena di dalamnya terdapat rububiyah khasah. Ini yang kita minta. Berilah kami hidayah. Perbetulkanlah akhlak kami. Perbetulkanlah akhlak anak-anak cucu kami. Perbetulkanlah akhlak pemimpin-pemimpin kami. Kita panggil dengan Rabbana.
Berilah kami hidayah. Masukkanlah ke dalam hati kami ini kegemaran untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Kita panggil dengan Rabbana. Sebagaimana tadi kita panggil, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata hati kami. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami ini leader, pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Betul tak diawali dengan Rabbana? Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Semuanya diawali dengan Rabbana. Dan atas dasar ini pula lah mengapa kebanyakan doa mereka menggunakan nama yang agung ini, yakni Ya Rabb. Karena mereka memohon kepada Allah agar dianugerahkan rububiyahnya yang khas. Itu dia. Bukan rububiyah ammah. Rububiyah ammah semua orang dapat. Itu sebabnya ustaz-ustaz kita selalu menyebut ketika mengawali ceramahnya, alhamdulillah, hadirin dan hadirat sekalian, kita bersyukur pada Allah karena kita termasuk orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menghadirkan diri dalam majlis ilmu ini. Menggunakan istilah Allah telah pilih kita, itu membawa makna rububiyah khasah. Padahal kawan-kawan kita banyak, tapi mengapa tak mau hadir? Nah, karena orang tersebut tidak dapat rububiyah khasah daripada Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang kita masuk ke bahagian kesan beriman dengan nama Allah Ar-Rabb. Kesan beriman dengan nama Ar-Rabb. Di antara faedah dan kebaikan bagi orang Muslim dan Muslimat, di antara faedah dan kebaikan bagi seorang Muslim dan Muslimat yang mentauhidkan Allah dengan nama Allah Ar-Rabb, ialah apa dia di antara kelebihannya, fadilatnya? Dia akan senantiasa memakai pakaian ubudiyah. Pakaian ubudiyah maknanya pakaian kehambaan. Dia akan memakai pakaian kehambaan pada dirinya, yakni sifat-sifat hamba atau manusia. Sebaliknya, dia akan menanggalkan dari dirinya pakaian rububiyah. Hal ini disebabkan karena keyakinannya bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kebesaran, keagungan, kekuasaan. Kalau Allah ingin sombong pun wajar karena dia maha sempurna. Jadi macam mana kita hamba yang penuh dengan kecacatan dan keaiban serta kekurangan ini nak menyombongkan diri? Bila manusia coba ingin menyombongkan diri, bermakna dia ingin memakai pakaian Allah. Yang layak memakai pakaian rububiyah, rububiyah dari kata Rabb, hanya Allah saja. Dia boleh sombong sebab dia maha sempurna, dia maha berkuasa. Nah, kita pula sepatutnya pakaian kita adalah pakaian kehambaan. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah supaya baginda itu dipanggil sebagai abdi, hambanya. Itu sebabnya Nabi Muhammad ketika ditanya, apakah nama yang paling baik untuk manusia? Nabi menjawab, nama yang terbaik adalah Abdullah, hamba Allah. Hamba Allah, maknanya taat dan patuh pada Allah. Hamba maknanya tazallul, ta'abbud, merendah diri. Mungkin untuk memudahkan ingatan kita, ingat saja
Hamba mesti humble. Hamba makna asalnya bahasa kita adalah budak, hamba abdi. Mereka hendaklah tawaduk, humble, merendah diri, bukan meninggi diri. Meninggi diri itu adalah pakaian Allah yang disebut dengan rububiyah. Hal ini disebabkan karena keyakinannya bahawa hanya Allah yang memiliki kebesaran, keagungan dan kekuasaan. Atas sebab itu, dia tidak akan sombong. Atas sebab itu, dia tidak akan sombong. Dia tidak akan takabur. Dia tidak akan gemar dipuji atau disanjung. Sebab semuanya itu adalah pakaian Allah. Selanjutnya, dia akan mendidik dirinya agar senantiasa taat kepada Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini, yaitu golongan hamba-hambamu yang senantiasa humble, yang senantiasa merendah diri, tawaduk. Sebab bila menyombong sangat bahaya. Allah berfirman dalam hadis kursi, siapa yang mencabar aku, maka dia akan kulempar dalam api neraka. Mencabar maknanya coba ingin memakai pakaian rububiyah. Mentang-mentang kaya, sombong. Mentang-mentang tinggi pangkatnya, sombong. Mentang-mentang jadi ketua, sombong. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini sekitar nama Allah Ar-Rabb, ada jugalah manfaatnya. Lebih-lebih lagi mengaitkan Rabb itu dengan tarbiyah. Ingat, dalam mendidik anak, jangan didik anak dengan memberi maklumat mereka tentang hal keduniaan sahaja. Tak salah, bagus juga untuk keselesaan hidup di dunia, banyak tahu perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia. Tetapi setelah kita mati, yang paling berperanan adalah ilmu-ilmu agama kita. Sebab pertanyaan dalam Munkar wa Nakir, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Dan kesemuanya itu ada kaitan dengan 4 perkara yang dicantum di dalam surat Wal Asri. Iman, amal saleh, dakwah dan sabar. Dan itu sangat sesuai dengan pendidikan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Wahai anakku, jangan kau buat syirik nak. Sebab syirik itu adalah zalim yang amat besar. Ini sama dengan, wahai anak, milikilah iman yang murni, tauhid, jangan syirik. 1. Dirikanlah salat nak. Salat, wal asri gunakan amal saleh. Sebab salat adalah amal saleh yang paling utama. Kemudian, watawasaw bil haq, berpesan-pesanlah dengan kebenaran, iaitu dakwah. Dan konten utama dakwah adalah sebagaimana yang Luqman sebut, amar ma'ruf nahi munkar. Watawasaw bisabri. Watawasaw bisabri pula membawa makna sebagaimana yang disebut oleh Luqman. Apa dia? Fasbir ala ma asabak. Sabarlah nak terhadap apa saja yang menimpa kamu. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini membuat kita lebih peduli tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.